Iya, pemirsa, kalau kita omongin apa aja sih yang biasanya itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika lagi puasa, A? Makan di waktu siang. Itu bukan kesalahan. Boleh. Itu jelas larangan, A. Oh, bukan kesalahan lagi gitu. Kalau anak-anak iyalah separuh hari ya. Iya, betul. Tapi ada yang bilang kayak kita nggak boleh kumur-kumur, itu makruh. Oh iya, ada juga yang bilang katanya kalau sikat gigi pakai odol itu ada bilang nggak boleh. Tapi ada juga yang bilang boleh. Saya masih ingat Pak Quraish Shihab bilang boleh. Asal niatnya itu memang untuk kebersihan mulut gitu ya. Nah, coba kita akan lihat sedetail-detailnya seperti apa sih sebetulnya kesalahan-kesalahan yang tanpa sengaja kita perbuat di bulan Ramadan. Ini dia. Kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pemirsa beriman, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengingatkan kaum muslimin untuk ibadah. Di dalam bulan tersebut, banyak digelar berbagai macam ibadah, mulai dari puasa sebagai aktivitas utamanya, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah, zikir, berdoa, dan istighfar. Untuk mendapatkan kemenangan besar di bulan Ramadan, maka hendaklah setiap muslim membekali diri dengan pengetahuan tentang amal di bulan ini, serta harus mempelajari tentang syarat, rukun, dan pembatal puasa. Dan juga perlu mempelajari hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Realitas selalu saja berbeda dengan yang seharusnya. Banyak orang yang menjalani puasa tanpa pengetahuan yang memadai. Akibatnya, mereka melakukan berbagai kekeliruan di dalamnya. Kali ini tim Berita Islami akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan. Berikut penjelasannya. Menjadikan tanda imsak sebagai batasan waktu sahur. Sering terdengar saat Ramadan bunyi-bunyian yang dijadikan sebagai tanda imsak. Imsak sendiri berarti menahan, yaitu menahan diri dari makan, minum, jima, dan berbagai pembatal puasa lainnya. Seperti suara sirene, ayam berkokok, serta beduk yang terdengar sekitar 1/4 jam sebelum azan. Tentunya hal ini merupakan kesalahan yang sangat besar dan bid'ah sesat lagi bertolak belakang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda yang artinya, "Dan makan dan minumlah kalian hingga tampak bagi kalian benang putih terhadap benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Menyambung sabdanya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan yang artinya, "Sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai mendengar seruan azan Ibnu Ummi Maktum." Dalam ayat dan hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa akhir waktu sahur adalah azan kedua, yaitu azan sholat subuh. Seharusnya inilah pegangan kaum muslimin, yaitu menjadikan azan subuh sebagai batas waktu terakhir makan sahur dan meninggalkan penggunaan tanda imsak yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Melafazkan niat puasa saat makan sahur. Hal ini juga merupakan perkara yang salah, karena waktu niat tidak dikhususkan pada makan sahur saja, tetapi bermula dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Meninggalkan hal berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu. Hal ini juga merupakan kesalahan yang banyak terjadi pada kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa hal berkumur-kumur dan menghirup air merupakan pembatal puasa, padahal hal tersebut merupakan perkara yang disunnahkan dalam berwudu. Menyambut bulan Ramadan dengan permainan dan bersenang-senang. Pemirsa beriman, pada umumnya di masyarakat kita menjelang datangnya bulan Ramadan, banyak sekali tradisi-tradisi yang terjadi. Di antaranya mandi di tempat-tempat pemandian umum, membakar petasan, dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Mestinya menjelang bulan Ramadan, umat Islam melakukan banyak amal ibadah dengan memperbanyak zikir dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada juga sebagian umat Islam yang mau menjalankan puasa tetapi tidak mau mengerjakan sholat. Pemirsa beriman, meninggalkan sholat 5 waktu dalam bulan puasa merupakan sebuah kekeliruan. Sebab Islam adalah sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya,
Apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Perlu diketahui bahwa solat merupakan tiang agama. Dan sesungguhnya orang yang meninggalkan solat berarti ia sudah merobohkan agama. Jika agama telah roboh, maka puasanya menjadi sia-sia dan tidak ada pahalanya. Ada juga sebagian umat Islam yang rajin melakukan ibadah termasuk juga sholat, tetapi hanya di bulan Ramadan saja. Pemirsa beriman, mungkin banyak dari kita yang selama bulan Ramadan banyak melakukan aktivitas keagamaan seperti pengajian, aktif ke masjid, sholat berjamaah, dan banyak bersedekah. Akan tetapi, saat bulan Ramadan telah berakhir, kehidupannya berubah 180 derajat. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Menyambung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul juga bersabda dari Sufyan bin Abdullah Ats-Sakafi. Ia berkata yang artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu di dalam Islam yang tidak akan saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua sabda tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat Muslim, kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di semua bulan yang ada. Jadi pemirsa, berikut tadi penjelasan mengenai kesalahan-kesalahan saat menjalankan ibadah puasa. Semoga dengan tayangan ini membuat kita sebagai umat muslim menjadi lebih tahu akan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Alhamdulillah, ada pengetahuan baru lagi hari ini. Jadi ternyata yang namanya imsak itu tidak ada dan hanya ada di Indonesia. Tapi sebetulnya mengambil hikmahnya, positifnya supaya mereka bisa bersiap-siap, ya, tidak nanti pas waktu beduk gitu masih ngunyah. Gitu, tapi kadang-kadang itu jadi ngelesnya saya. Kalau bangun sahur telat, udah lewat imsak, nggak apa-apa, belum azan subuh, terus saya masih minum. Kadang-kadang begitu. Iya, jadi untuk kita bisa lebih tertib lagi gitu. Misalnya mau subuh berarti kan udah bisa wudu, udah siap-siap mandi segala macam, gitu kan, bisa mandi junub gitu kan. Soal kumur-kumur juga kan. Kumur-kumur juga ya. Ternyata nggak apa-apa ya. Ternyata nggak apa-apa. Karena di dalam wudu juga kan kita bukan berarti tidak diperbolehkan berkumur-kumur kan. Betul. Dan alhamdulillah jadi udah jelas sekarang semuanya ya. Iya, dan setelah ini kita akan bahas yang lebih menyeramkan kali ya. Benarkah malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali sehari? Sehari 70 kali ya. Oke, kita bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.